jelaskan sedikit. Inkanas ini singkatannya dari Teknologi Karate Indonesia. Jadi kami ini di bawah atau dinaungi oleh Forti. Kalau di bulu tangkis dia ada PBSI, kami di atasnya ada Forti. Jadi untuk di Balikpapan sendiri saat ini kami memiliki 17 dojo atau 17 tempat latihan dan akan bertambah satu insya Allah kalau ini berjalan maka akan menjadi dojo ke-18 bagi Inkanas Balikpapan. Rencananya nanti latihan dilakukan pada hari Rabu dan Jumat jam 4:10 sampai setengah 6. Pelatih yang akan memimpin di dojo ini nanti rencananya insya Allah Simpe Salma dan Simpe Mila. Setelah ini saya persilakan Simpe Mitra sedikit ujangan untuk teman-teman semua. Terima kasih, selamat pagi. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh tadi, saya di sini selaku Ketua Majelis Kitab Inkanas Pencap Balikpapan. Ya, jadi perguruan Inkanas ini adalah salah satu perguruan terbesar, ketiga terbesar di Indonesia. Ya, kalau kita melihat dari struktur organisasinya itu ada yang namanya pengurus besar pusat. Nah, itu kantornya di Jakarta. Jadi ada PB, ya pengurus besar Inkanas, ada nanti turun ke bawahnya provinsi, namanya Pengda, pengurus daerah. Jadi pengurus daerah turun menjadi pengurus cabang, ya. Salah satunya adalah cabang Balikpapan. Nah, jadi kami di sini berdiri Inkanas di bawah naungan pengurus cabang Inkanas Balikpapan. Nah, Inkanas cabang Balikpapan itu memiliki 17 ranting ada di Balikpapan. Salah satunya yang akan nanti diresmikan adalah ranting di sini. Jadi ranting ini adalah nanti ranting ke-18. Ya, perlu disampaikan juga bahwa Inkanas itu adalah organisasi karate yang bukan hanya berlatih bela diri, ya, bukan hanya berlatih bela diri, tapi juga kita mengembangkan prestasi, ya. Dan selama ini atlet-atlet Inkanas, ya, yang bergabung dengan Inkanas itu sudah banyak yang menjadi juara. Nah, dari juara itu mereka lebih mudah ya. Jadi SD misalkan masuk ke SMP mereka punya sertifikat ujian, sertifikat hasil pertandingan, ya, itu bisa menambah nilai pada saat nanti masuk ke SMP. Yang SMP juga begitu, mereka punya ijazah, punya sertifikat, bisa masuk ke SMA lebih mudah. Nah, itu yang kita alami selama ini, kita bina anak-anak ini sehingga bukan hanya mereka bisa berprestasi di olahraga karate, tapi dia bisa berprestasi di pendidikannya. Nah, itu salah satu jenjang yang kita bina selama ini. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa anak ini mungkin pada saat sekolahnya kurang nilainya, tapi begitu ada sertifikat itu nanti di SMP mereka bisa menambah poin, ya, menambah poin, akhirnya mereka bisa lolos, bisa masuk ke sekolah yang dituju. Nah, selama ini kita pengalaman anak-anak Inkanas Balikpapan itu mendapatkan semacam tambahan nilai dari ijazah itu. Nah, untuk Inkanas sendiri Balikpapan itu kita setiap tahun mengadakan ujian, ya, ujian kenaikan sabuk, ya, dari sabuk putih ke kuning, kuning naik ke hijau, hijau naik ke biru, biru ke coklat, coklat nanti ke sabuk hitam, ya. Sabuk hitam nanti ada dan 1, dan 2, dan 3, dan 4. Dan kebetulan saya di sini berdiri sebagai ketua MSH, sebagai ketua majelis sabuk hitam, memegang dan 4, ya. Dan 4. Jadi nanti ada Simpe Hendrik dan 2, Simpe Salma dan 3, Simpe Evi dan 1, ya. Jadi ada jenjangnya. Setelah dan 1 itu nanti ada dan 1, dan 2, dan 3, dan 4. Dan tertinggi di Indonesia itu ada dan 10, ya, dan 10. Nah, ujian itu dalam 1 tahun 6 kali. Jadi per semester, ya, per semester. Dan mudah-mudahan nanti bulan Maret kita akan ada ujian. Nah, jika seandainya nanti ranting ini sudah siap, anak didiknya nanti sudah siap untuk ujian,
bisa diikutkan ujian. Jadi dari sabuk putih nanti mereka akan naik ke sabuk kuning dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lantik ini nanti bisa berkembang lebih maju lagi. Dan satu hal lagi, kita setiap 6 bulan sekali mengadakan yang namanya internal kompetisi. Ya, jadi ranting yang 17 itu, yang 18 itu nanti kita adu, ya kita bikin semacam kegiatan sirkuit, ya. Jadi nanti mereka bertanding per kelas, nanti dia per kelas, nanti ada SD, SMP, SMA, nanti per berat badan juga ada, ya. Jadi nanti setiap 6 bulan sekali kita adakan kegiatan antar ranting, pertandingan antar ranting yang ini acuannya nanti untuk level pertandingan selanjutnya, ya. Pertandingan selanjutnya itu nanti ada Kapolresta Cup, nanti ada Kapolda Cup, nanti sampai dengan kejurnas, kejuaraan nasional. Itu nanti biasanya ada di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya. Nah itu yang selama ini perguruan ini karena itu berorganisasi. Jadi mereka punya jenjangnya, punya jenjang karir. Ya, bukan hanya mentok sampai di ranting saja, tapi mereka akan bisa menjadi atlet daerah dan menjadi atlet nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum saya perkenalkan atlet-atlet yang di belakang, menambahkan sedikit kalau sebagai pandangan, besok juga kami akan melakukan gasuku di lapangan SPM. Siapa tahu ada waktu luang mau lihat proses ujian itu seperti apa. Jadi sebelum ujian itu biasanya kami melakukan gasuku itu 1 minggu sebelum ujian. Jadi kalau kita di sekolah mungkin bahasanya kayak tryout. Jadi di situ kita perbaiki mana yang masih kurang sebelum ke ujiannya. Nah rencananya besok sekitar jam 7 sampai 11.30. Kalau memang ada pas lewat arah sana bisa mampir untuk melihat sedikit gimana proses ujiannya. Berikutnya kami akan tampilkan sedikit demonstrasi dari atlet-atlet kami. Ini saya perkenalkan dulu. Ini Sarudin Sawal, Adit dan Abdul Sabil. Ini salah satu atlet berprestasi kami yang kemarin di Kapolda Cup dan di Banjar, alhamdulillah menorehkan prestasi. Setelah ini mereka akan menampilkan sedikit demonstrasi kata, ada bukunya, ya, serta sedikit perkenalan bungkai itu seperti apa. Jadi di karate ini ada 2 bidang kegiatan yang bisa diikuti, ada 2 bidang pertandingan yang bisa diikuti. Yang pertama itu kata, yang sebentar lagi akan didemonstrasikan, itu bisa dilakukan perorangan atau beregu. Kalau beregu itu terdiri dari 3 atlet, tapi kalau perorangan sendiri. Sedangkan yang untuk satu kategori lagi itu komite. Komite itu kayak bertarung gitu. Tapi kita nggak, untuk di karate sendiri, cara bertarungnya dia tidak full touch. Jadi ada jarak yang sudah ditentukan sesuai regulasi. Kalau touch itu pelanggaran. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung saja. Silakan. Yang hebat ya, luar biasa ya. Seru kan anak-anak semuanya? Dari mereka SD sampai sekarang ini udah sampai kelas berapa? Kelas 2 ya. Mungkin sudah sekitar 4-5 tahun
mereka berlatih sampai akhirnya ke jenjang seperti sekarang. Jadi salah satu bentuk apresiasi dari perguruan adalah ketika atlet-atlet kita itu menjadi juara. Kayak tadi itu kan ada disebutkan bahwa kita melaksanakan internal kompetisi untuk proses ke jenjang pertandingan yang lebih tinggi. Itu juga kami mengapresiasinya salah satunya dengan memberikan pendaftaran gratis ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tapi tentu teman-teman atlet ini biasanya melewati dulu standar-standar yang harus ditetapkan sama pelatih itu seperti apa. Jadi buat teman-teman yang nanti akan bergabung, tentunya semangat latihannya, tidak mudah tapi juga tidak sulit. Ikuti apa yang diarahkan oleh pelatih-pelatih di perguruan. Mungkin nanti beberapa bulan sekali bisa join gabung di dojo sebelah atau di mana supaya lebih semangat, karena biasanya kalau kita lihat teman-teman kita di dojo yang lain atau ranting yang lain juga kita bisa menambah acuan semangat kita, ya kan. Kalau di dojo mungkin kita ketemunya teman-teman sendiri, tapi ketika kita sudah bergabung sekali-sekali bisa lebih semangat. Sekian dari kami, mungkin kalau ada yang ingin dipertanyakan bisa langsung tanya jawab aja. Sekian, terima kasih. Dia menjadi pemain senior, pelatih senior. Nah di SD itu memang kita melatih tidak serta-merta langsung main tanding, tidak ya. Ada jenjangnya, ya namanya gerakan dasar. Kalau kita sebut di karate itu namanya kihon, gerakan kihon. Jadi betul-betul dilatih gerakan dasar, ya mulai dari lari, terus nanti warming up, ya kita ada sendiri warming up, apa namanya pemanasan itu karate punya gaya dan style sendiri, ya jadi berbeda dengan olahraga lain. Nah di situ nanti kita akan dilatih, akan terbentuk sendiri. Mulai dari gerakan itu akan terbentuk dari tangan, kaki, ya kuda-kuda, ya leher, segala macam pinggang itu akan terbentuk. Pada saat nanti anak itu rajin berlatih, dan pada saat itu juga dia akan terbentuk fisiknya, kekuatannya. Dan pada saat itu juga kita punya yang namanya jiwa bushido, ya karate itu ada jiwa bushido. Nah nanti akan dilatih, akan diberikan semacam wejangan, nasihat dari pelatihnya untuk selalu bersabar. Justru nanti anak itu yang dulunya orang Banjar bilang mucil, ya itu ketika masuk karate dia bisa terarah emosinya, ya termasuk saya pribadi, ya saya mengalami sendiri waktu kecil tuh ya suka bandel lah gitu. Tapi selang berjalan waktunya kita lama-lama malah kita takut gitu kalau tangan kita memukul orang. Jadi pernah satu kali itu teman ngajak guyon. Teman ini bukan orang karate. Nah kebetulan saya kan sudah berlatih karate sekian tahun. Dia ngajak guyon, entah kenapa dia kayak mau main komite gitu. Terus pada saat itu tangan saya refleks itu kan, mukul kisame, ya kisame kena lehernya sini. Itu sampai 1 bulan dia tidak bisa makan. Saya tidak tahu kalau dia pulang pun tidak bisa makan. Setelah 1 bulan kok nggak pernah ketemu lagi. Biasanya ketemu rajin main basket itu kok 1 bulan 2 bulan nggak ada kabarnya. Setelah bulan ketiga dia baru datang lagi main basket. Dia kasih tahu waktu itu kena pukul sama kamu. Di sini tidak bisa makan. Jadi makan tuh pakai bubur. Itu dia nak ngabarin saya. Saya sangat menyesal sekali. Ya, jadi itu Bu, karate itu memang tidak kelihatan kalau itu tidak begitu keras, tapi dampaknya, efeknya itu cukup luar biasa. Nah, dari situlah sebenarnya orang-orang karate itu mereka disegani gitu. Ya, di sekolah itu anak-anak karate itu disegani. Ya, karena apa? Karena mereka punya skill khusus, punya keahlian khusus. Nah, disinilah yang kita bina mentalnya. Kita jaga kesabarannya, tidak boleh cepat marah, ya, tidak boleh mudah emosi dan segala macam. Itu kita pelatihnya yang punya urusan di situ. Ya, makanya saya sebagai ketua majelis sabuk hitam ini selalu memberi wejangan kepada pelatih-pelatih. Ya, tolong ini karate, ya urusannya bukan untuk cari musuh, yang justru mencari kawan, mencari teman sebanyak mungkin. Ya, bayangkan aja kita karate itu kalau sudah turun ke nasional itu dari 34 provinsi berkumpul. Kita punya kawan banyak, itu luar biasa sekali. Ya, jadi karate itu justru mencari kawan sebanyak-banyak, bukan mencari lawan. Lawannya nanti di matras, ya di atas pertandingan tuh, di atas matras 1 lawan 1.
namanya kumite tadi. Kalau tadi itu namanya kata, nanti kalau 1 lawan 1 di atas matras itu namanya kumite. Nah di situ lawannya. Tapi setelah pertandingan kita salaman, berpelukan dan segala macam. Ya, jadi karate insya Allah bukan olahraga yang kita bayangkan keras seperti itu, bukan. Ya, bukan seperti MMA yang ada di video di di TikTok segala macam, bukan seperti itu. Ya kita lebih wise ya, lebih soft lah. Ya makanya tadi disampaikan kalau pertandingan itu kalau dia pukul seperti ini itu namanya touch. Kalau touch itu malah malah tidak dapat nilai. Ya jadi harus seperti ini. Terus kalau yang usia dini kan mereka pakai masker, pakai head protector, ada safety-nya, ada body protector, ada keningnya juga ada, ya, sampai kaki itu ada protektornya. Tapi kalau sudah nanti yang senior itu sudah lepas dia, hanya hand protector saja, gum shield, ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Bu, sekali lagi saya sampaikan, jangan khawatir, ya. Anak itu kita didik karate bukan hanya fisiknya, ya, tapi pelatih sudah siap ya untuk memberikan nasihat segala macam, ya, agar mereka jalannya lurus. Ya, itu saja. Terima kasih. Os. Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidup